Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di Mojok Podcast di akhir 2021 ini. Di penghujung tahun ini, udah lama ya kita nggak berjumpa. Kita kedatangan tamu spesial keluarga KPP Pratama Mojokerto. Beliau adalah pimpinan kita, Bapak Syaiful Rahman, telah bergabung di DJP di 1996 Bapak ya, di 1996 bergabung di KPP Pratama Mojokerto pertengahan tahun 2021 gitu kan. Jadi Pak Syaiful, sempat terbayangkan nggak Pak akan menginjakkan kaki di bumi Mojopahit? Tidak terbayangkan gitu ya, karena tapi pada prinsipnya selalu siap ditempatkan di mana saja gitu, siap ditempatkan di mana saja. Iya, karena sudah terbiasa pindah-pindah gitu ya. Jadi selama saya berkarir di Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 1996, saya itu sudah pindah kantor 12 kali termasuk di KPP Mojokerto. 12 kali. 12-nya mana aja itu Pak? Mulai dari kantor pusat, kemudian Sidoarjo, kemudian Bojonegoro, kemudian pindah lagi ke Surabaya, pindah lagi ke Tulungagung, pindah ke Probolinggo, dari Probolinggo pindah ke Tangerang, dari Tangerang pindah ke Serpong, dari Serpong pindah ke Pamekasan, kemudian ke Kanwil Jatim 2 di Sidoarjo, kemudian ke Gianyar, Bali, baru masuk ke Mojokerto. Dari timur ke barat, timur kembali lagi ke Mojokerto. Hafal, ingat saya itu. 12 ya Bapak ya. 12. Sempat memilih Mojokerto atau gini Pak, sebelum ketika mendapatkan nama begitu KPP Pratama Mojokerto, yang ada di bayangan Pak Syaiful kotanya seperti apa? Kalau Mojokerto itu tidak terbayang gitu ya, pindah ke Mojokerto, tapi saya sudah sangat kenal dengan Mojokerto, familiar sekali, karena saya sebelumnya kan pernah bertugas di Kanwil Jatim 2 sudah lama, kemudian di Pamekasan juga tidak terlalu jauh lah dari Mojokerto. Sehingga sebenarnya tidak terlalu asing lah kota Mojokerto bagi saya gitu. Tidak terlalu asing. Iya. Yang ada di kebayangan Pak Syaiful kan sudah sempat mengenal Mojokerto dari Sidoarjo, dari zaman Sidoarjo. Betul, ya. Nah, setelah beneran ada di Mojokerto, sesuai nggak nih ekspektasi Pak Syaiful dengan kenyataannya yang ada di Sidoarjo? Makanannya atau panasnya di Mojokerto? Hampir sesuai gitu ya, karena home base saya kan di Sidoarjo gitu ya, rumah saya di Sidoarjo kan tidak terlalu jauh dengan Mojokerto, itu berdekatan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda gitu ya dengan apa yang saya bayangkan. Cuma memang di Mojokerto itu agak panas gitu ya, lebih panas dari Sidoarjo. Dan lebih crowded di jalan itu ya, karena banyak truk-truk besar ya, kan di sini banyak industri lah, wajar lah gitu ya. Tapi overall ini ya Pak yang bisa dinikmati kotanya? Sangat bisa dinikmati, dan saya anggap ini udah home base gitu ya. Oh, jadi home base. Jadi home base-nya Pak Syaiful. Home base saya. Nah Pak Syaiful, di Mojokerto ini menurut saya jumlah pegawainya kan lumayan banyak ya Pak. Bapak sebagai pimpinan kami menakodai 102 orang dengan apa ya Pak? Usia yang bermacam-macam begitu. Bapak datang pada saat kami semua sudah pakai bermasker gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak Pak? Kalau kesulitan itu memang jumlahnya sangat besar ya, pegawai di Mojokerto 100 lebih, tetapi kalau dari segi pekerjaan sebenarnya kan sudah ada SOP-nya, nggak terlalu masalah. Tapi kalau dari karena pegawai itu kan, kalau saya menganggapnya mereka itu bukan pegawai itu bukan robot gitu ya, tinggal disuruh perintah, tidak. Saya sendiri kan tidak suka memerintah pegawai gitu ya. Saya lihat statistik pegawai di KPP Mojokerto itu kan hampir separuhnya itu generasi milenial gitu ya.
anak-anak semua mereka sangat kreatif gitu ya. Saya tinggal mendorong aja agar teman-teman itu, pegawai-pegawai yang masih muda-muda itu bisa mengembangkan kreativitasnya, dan saya memberikan kesempatan ya, ruang yang seluas-luasnya bagi teman-teman di KPP Mojokerto. Yang sulit memang untuk mengenal pegawai ya, karena saya sudah pakai masker di sini sampai hari ini pun sudah masuk 7 bulan. Kadang-kadang nggak terlalu familiar lah saya itu, masih tebak-tebakan gitu. Tapi ya nanti mungkin mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lah ya, kita bisa lepas dari masker lah mudah-mudahan gitu, Mbak. Amin, Harapan. semoga. Kalau dari ini Pak, bisa dari suara? Nah, kalau dari suara yang paling saya kenal itu suaranya Mbak Diska malah itu. Saya nggak jadi nanya deh. Kemudian Mbak Suara-suara dari suaranya lantai atas gimana, Pak Toib. Kalau dari lantai atas itu suaranya yang suka nyanyi siapa itu ya? Sama Pak Toto itu yang saya. Ketahuan kan ya, suaranya paling dikenal. Suara dari lantai atas Pak Toto. Yang suka nyanyi itu ya teman-teman itu ya, di Mas Amin mungkin ya juga. Mas Amin mungkin nanti boleh menyumbangkan suaranya biar bisa dikenal sama Pak Syaiful gitu ya. Dari suara. Jadi kita sudah bergeser ya Pak ya, dari mengenali orang yang dari muka, dari suara gitu. Dari suara, mata gitu Pak. Mata. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. 102, kalau dibandingkan sama Gianyar dulu, kantor sebelumnya Pak Syaiful, kami juga sebanyak ini. Malah lebih banyak, karena di sana saya kan 4 kabupaten gitu Mbak ya, wilayahnya luas sehingga pegawainya jauh lebih banyak. Tidak terlalu jauh sih, sekitar 115 lah, 116 pegawai itu. Hampir tidak berbeda banyak gitu ya. Kalau dari ini Pak, luas wilayah, saya itu malah sepertiga wilayah Bali itu ada di kantor saya dulu di KPP Gianyar ya. Ada Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem di sini. Itu ya. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah Pak Syaiful, kita ini kan udah ada di 2021. Ada momen-momen ini nggak Pak yang menjadi hadiah bagi Pak Syaiful di 2020? Jadi saya masuk ke Mojokerto ini, KPP Mojokerto kan sekitar bulan Juni gitu ya. Bulan Juni, selama bulan Juni sampai dengan Desember ini ada yang suatu prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh KPP Mojokerto, yaitu kantor kita mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Ini suatu prestasi capaian yang luar biasa bagi kita semuanya, karena tidak mudah untuk memperoleh predikat ZIWBK. Ini harus menjadi kebanggaan bagi seluruh pegawai dan harus bisa kita pertahankan. Bahkan kita harus dapat memperoleh predikat yang lebih baik lagi, yaitu wilayah WBBM gitu ya, wilayah birokrasi bersih melayani itu gitu. dari next goal untuk 2022 gitu ya. Itu mungkin target paling dekat kita gitu ya. Di selain target-target yang sudah rutin, misalnya pengamanan penerimaan itu ya. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan?
Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Dari KPP sebelumnya Pak Syaiful, Ya. dari KPP Gianyar ke KPP Mojokerto secara sektor kan berbeda ya Bapak? Ya, betul. Boleh dijelaskan mungkin Pak perbedaannya ada di mana, kemudian tantangan dan Bapak menghadapinya bagaimana? Kalau di KPP Gianyar atau di Bali gitu ya kan bertumpu kepada sektor pariwisata. Di sana tentunya banyak wajib pajak orang pribadi, kemudian perhotelan itu ya, perdagangan itu, jasa gitu ya, banyak sektor jasa. Supporting pariwisata itu Betul, ya. lebih banyak OP-nya ya Pak? Lebih banyak orang pribadinya gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan di Mojokerto, di sini kan banyak industri pengolahan gitu ya, tentunya kontribusi terhadap penerimaan juga lebih besar gitu ya di Mojokerto. Lalu yang saya lihat di Mojokerto itu kan sudah ada pergeseran gitu ya sejak bulan Juni gitu ya. Ya, 2021 semua pada perubahan. Betul, perubahan. Yaitu dengan adanya reorganisasi di Direktorat Jenderal Pajak. BPWP kita yang besar-besar itu, yang industri pengolahan, pindah ke KPP Madya. Sehingga ini tantangan bagi kita semua, bagi seluruh keluarga besar KPP Mojokerto mencari sektor-sektor lain ya, potensi-potensi baru yang harus kita gali untuk menggantikan BPWP yang sudah pindah ke Madya. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Di 2021 kita sudah menerima hadiah begitu ya, pencapaian penerimaan nasional 100%. Di 2022 adakah program yang akan dilaksanakan oleh DJP? Ada Mbak ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada pekerjaan besar kita, program kita di tahun 2022 yaitu program pengungkapan sukarela atau biasa kita singkat dengan program PPS gitu ya. Program pengungkapan sukarela. Betul ya, ini akan berlaku berjalan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, diharapkan semua wajib pajak itu bisa mengikuti program PPS yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. 2022. Jadi proyek kita bersama ya Pak? Proyek kita bersama. Jadi ini kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan aset-asetnya, harta-hartanya yang belum dilaporkan di SPT, itu bisa mengikuti program PPS ini gitu ya. Program PPS. Nah, untuk kawan pajak semua, apa itu program PPS? Nah, ini udah di spoiler, kasih spoiler sama Pak Syaiful. Mungkin nanti kita boleh undang teman-teman penyuluh kita ya di episode selanjutnya. Apa sih PPS itu? Siapa aja yang bisa memanfaatkan PPS itu? Tetap pantengin terus ya YouTube-nya KPP Pratama Mojokerto. Baik Pak Syaiful, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak atas sharingnya. Iya, makasih banyak. Baik Bapak, sehat-sehat ya Pak ya. Sehat-sehat. Baik kawan pajak, demikian episode terakhir kita di 2021. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.